Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Yod Maulanda dari Prodi S1 Ilmu Gizi. Berikut adalah tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang akan saya sampaikan melalui sebuah video. Sebelumnya sedikit saya jelaskan apa itu wirausaha. Wirausaha adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi, dan untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan dan operasinya. Metode efisien untuk pemula dari sebuah bisnis adalah menjalankan sebuah bisnis dalam bentuk online, atau yang kita ketahui dengan menggunakan sosial media dan tanpa adanya sebuah toko atau pabrik. Dalam membangun sebuah usaha, seseorang juga harus memiliki strategi pemasaran yang berbeda-beda. Berikut adalah strategi pemasaran produk yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, kenali pasar atau pelanggan. Nah, jadi kita harus melihat pasar atau pelanggan target dari si barang penjual kita ini. Jadi kalau misalnya kita menjual baju muslim, itu tepatnya tuh kita pasarkan di mana? Misalnya kalau di sekitaran Aceh mungkin bisa tuh laku, tapi kalau misalnya di daerah lain mungkin lebih laku baju-baju yang mungkin yang lengannya pendek untuk orang-orang yang tidak berhijab. Nah, lalu yang kedua adalah memilih lokasi pemasaran yang tepat. Nah, kalau misalnya lokasi pemasaran ini tepat, pastinya nanti barang atau jasa yang kita tawarkan akan mudah dijangkau oleh konsumen. Lalu ada pemanfaatan media sosial, di mana di sini baik orang yang memiliki toko maupun yang tidak memiliki toko bisa menggunakan media sosial untuk sarana promosi agar barang dagangan kita tuh laku, barang atau jasa yang kita tawarkan itu laku. Lalu yang keempat, menawarkan promo yang menarik. Nah, jadi salah satu strategi pemasaran agar barang-barang kita itu laku di pasar itu adalah dengan permainan harga atau menawarkan promo yang menarik yang kira-kira itu bisa mampu bersaing untuk produk sejenisnya, tapi dengan adanya promo yang kita buat tersebut akan menjadikan produk kita tuh jadi lebih laris daripada produk yang dipasarkan oleh produsen lain. Lalu yang kelima, mengikuti tren atau perkembangan zaman. Nah, ini contohnya itu barang-barang yang dipakai atau yang dikenakan ya. Makanan-makanan juga udah mulai mengikuti tren gitu. Jadi jangan sampai kita menjual barang-barang yang ketinggalan zaman, karena kan pasti orang bakalan ngikutin tren. Jadi kita tuh harus update dalam memperhatikan barang dagangan kita. Ya, lalu berikut saya sudah bersama seorang yang mempunyai usaha rumahan. Di sini ada dengan Bang siapa namanya? Alfida Rubiansyah. Ya, di sini Bang Alfi, boleh tahu jenis bisnis seperti apa yang sedang kamu jalankan? Ya, saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Alfida Rubiansyah dan saya asal dari Kota Tapatuan dan sekarang lagi merintis pengusaha di daerah Kota Banda Aceh. Oke, dan saya jelaskan sekarang untuk pengusaha saya itu ada dari untuk ternak ya. Itu lebih ke peternakan sih sebenarnya, itu dari kucing. Saya di sini kita lihat untuk misalkan orang-orang mudik ya kan, jadi saya untuk memelihara kucingnya yaitu memandikan, kayak menghilangkan kutunya, kayak salon gitu kan, dan saya menjual makanannya juga. Kan lumayan itu di masa pandemi kan kali ini. Ada jual kucingnya juga? Kalau kucingnya kita belum bisa jual sih, karena kan kalau saya misalnya kalau ada orang nyari kucing, saya bakal nyari gitu. Tidak ada ready stock, cuman titipan ke orang gitu. Cuman saya suka kucing gitu. Kucing di rumah udah banyak. Kira-kira sudah berapa lama usaha dari usahanya Abang udah berjalan berapa lama? Baru 6 bulan kayak awal-awal 2020 kemarin. Oh, berarti baru lah gitu. Baru. Karena kan kalau saya pikir karena bagaimana secara hobi bisa menghasilkan. Karena kan saya suka kucing gitu. Jadi ya sempat kepikiran begitu juga sih. Kepikiran untuk kucing? Untuk jasa titip kucing gitu. Mau jasa titip kucing. Lalu kan Bang Alfi ini jasa titip kucingnya ini di rumah. Iya, di rumah. Kenapa nggak bikin toko? Ya kalau bikin toko kan ribet, biaya lagi.
biaya harus menyewa toko kan di Banda Aceh kan kita tahu sewa rukonya berapa, sewa tokonya berapa. Ya udah, jadi kita menggunakan jasa online gitu. Oh, berarti biar lebih efisien gitu ya. Lebih efisien, dan kita membuka aplikasi Instagram, YouTube. Semuanya kita bakalan promoin di situ. Kalau kalian yang mau untuk jasa titik kucing, bisa kan hubungi nomor yang ada di YouTube ataupun di Instagram gitu. Terus pemasukan dalam sebulan tuh kira-kira omsetnya berapa? Kalau omset mungkin sampai 10, 10 juta. 15. Itu omset kotor kan, belum bersih. Kalau bersih saya belum bisa bilang berapa gitu kan, karena misalnya habis stok makanan berapa, ya udah saya beli lagi gitu. Misalkan apa kebutuhan untuk kucing gitu. Jadi Bang selama udah membuka usaha 6 bulan ini masih dikerjakan sendiri atau udah punya karyawan? Oh, saya alhamdulillah sekarang untuk bekerja dengan sendiri dulu terlebih dahulu, karena untuk karyawan pun ya masa pandemi kan kita kan harus menjaga jarak gitu. Harus di rumah dengan sendiri. Kalau kita bawa orang kan ribet jadinya lagi. Gitu sih. Terus udah bahas-bahas masalah keuangan. Jadi abang nih promosinya tuh dari mana aja? Iya, masalah saya promosiin tuh ya di Instagram yang orang punya follower. Istilahnya endorse. Kalau bahasa zaman sekarang, ataupun iklan kan. Paid promote. Paid promote. Cuman dari Instagram aja? Instagram, Facebook. Nggak ada kepikiran bikin spanduk atau apa gitu? Itu kan kalau bikin spanduk kan lebih tambah ribet lagi. Kenapa tuh ribet? Karena kita harus harus punya modal yang lebih besar sebenarnya. Karena promo di lampu-lampu merah kan harus bayar pajak. Enggak, maksudnya kayak spanduk yang biasa itu di depan rumah. Oh iya, ada. Tahu gitu. Ada. Nanti bakalan dibuat ya? Ya, nanti bakalan buat. Oke. Jadi kita mau tahu nih di rumah sini nih ada jenis kucing apa aja tuh yang udah biasa Bang Alfidani pegang? Untuk sementara yang lagi banyak stok saat ini Persia. Ada anakan Persia, ataupun ada kucing kampung juga kan. Jadi ini salah satu contohnya, yaitu dari anakan Persia juga ya. Masih baby. Baru namanya siapa nih? 3 bulan ya. Ini nama Cincin. Cincin. Namanya Cincin guys. Ya. Jadi ini adalah usaha yang kita bilang tergolong kreatif ya, di saat orang-orang tuh usahanya udah itu aja. Bang Alfi ini mau coba usaha yang berbeda dari orang lain gitu ya. Jadi Bang Alfi bisa dilihatin nggak contoh indukan kucing yang tergolong bagus di sini? Kalau indukan kucing ya ada seperti Persia ya, ini contohnya. Ambil dulu tangkap. Oke, ada yang lain, nah cuman ini yang lagi ada di sini ya, di dalam rumah. Ini namanya Molly, ini Persia nih. Persia ya. Ini betina. Betina, yang ini mamanya, yang anaknya tadi yang hitam tadi yang. Iya. Berarti nanti kalau misalnya ada orang yang punya kucing mau dikawinkan kucingnya tuh mungkin di sini bisa ya, lengkap. Bisa, ada jantan betina. ada jantan betina. Oke, kucing dewasa udah ada semua ya. Mungkin ada kucing-kucing kalian yang pingin kawin kan? Iya. Bisa hubungi kontak saya. Itu kalau misalnya mau kucing kawin tuh kisaran harganya berapa? Kisaran harganya kayak kalau itu 300.000. 300.000 tuh. Ya, kucing kalian harus dikawinin di sini dulu, di berapa mungkin sampai kawin lah, sampai dia birahi langsung kawin dah. Habis itu sampai dia nggak minta kawin lagi baru balikin lagi ke. Itu makan semua 300 udah tanggung ya? Iya, udah tanggung semua. Oke, Bang Alfida, terima kasih udah menyempatkan waktu untuk memberitahu tentang usaha bisnis baru yang menurut saya ini sangat unik. Ya. Terima kasih telah memberikan informasi kepada orang banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.